Mohon izin saya record Zoom meeting pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai KOMR pada malam hari ini, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sigapura, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dengan belajarnya kita di sini di Zoom meeting, dengan berkumpulnya kita semua, kita niatkan untuk tholabul ilmi, mudah-mudahan tholabul ilmi kita ini menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa saudara-saudara kita, beserta dosa para orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni, muliakan, bahagiakan di alam sana. Tak lupa kita doakan juga kepada guru-guru kita, tentunya kita semua bisa menjadi seperti sekarang ini adalah tak lepas dari perannya para guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita disehatkan, dibahagiakan, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita malam hari ini akan ditemani oleh seorang CTMR yang beliau sangat rajin sekali. Kalau nggak kasih materi, beliau juga belajar juga. Selain seorang pemateri di Ilmu Magnet Rezeki, beliau juga adalah seorang pembelajar yang baik tentunya. Ini adalah Pak Lukiana Zahra. Lukiana Zahra, Assalamualaikum Jakarta Selatan, siap belajar, izin off kamera. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya dari Subang hadir. Pak Anton, Assalamualaikum, Karawang hadir. Baik, terima kasih. Buria, Assalamualaikum, izin off kamera. Baik. Baik, kita panggilkan saja Ibu Oti Sukarso. Ibu Oti, silahkan untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, siap, ini kelihatan. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Oti sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Tampak ceria sekali Ibu Oti malam hari ini ya. Berusaha terus ceria ya, bersyukur ya, sehat. Masya Allah. Itu enak sekali bisa bertemu dengan teman-teman seperti ini. Masya Allah, senang sekali kita bisa sama-sama belajar. Istilah mengosongkan gelas gitu kan, supaya bisa diisi lagi nanti gelasnya dengan ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat. Oke. Ya. Siap, baik Ibu. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita malam ini bisa berkumpul. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk bersama-sama kita di KOMR, oke. Kajian online Magnet Rezeki Korwil Sigapura. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syori sodri wa yassirli amri wa udatan min lisani yafqahu qouli. Oke. Nah, seperti kalau Pak Nas cerita ya, bahwa dalam ilmu MR itu kita sebagai pemateri dan ibaratnya Maryam dan teman-teman semua ini yang hadir ibaratnya adalah Nabi Zakaria ya, di mana insya Allah keajaibannya bisa jauh lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan pematerinya, dibandingkan dengan Maryam ya. Amin amin alamin. Oke, baik, kita mulai saja ya. Siap Ibu Oti, silahkan kita langsung mulai saja. Pak Mirdan akan bantu saya. Maaf, suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Jelas. Oke, suaranya udah jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Iya.
Yes, nih kita mulai. Ya, ini saya sering loh dengar teman-teman yang sudah ikut belajar ilmu magnet rezeki itu suka tanya, Bun, kok belum ajaib ya? Gitu. Dan ternyata teman-teman yang lain juga, teman-teman sesama CTMR juga suka mendapat pertanyaan seperti ini ya. Ya, Pak Medan juga pernah dapat pertanyaan seperti ini ya? Sering banget, Bu. Mhm. Kenapa saya belum ajaib katanya, "Kenapa kok gini-gini aja?" Padahal jurusnya sudah dipraktekkan semua gitu, sering banget buat ya. Iya, iya betul, betul. Saya juga dulu ketika awal-awal belajar ilmu magnet rezeki sama, punya perasaan, "Kok belum ajaib ya?" Perasaan ini sudah menurunkan garis kebenaran, sudah disiplin kata, sudah adalah itu kan kita ada minimal 10 jurus utama ya, di mana diusahakanlah untuk dikerjakan supaya apa? Ya tadi, supaya kita menjadi ajaib kembali, begitu ya. Perisai rezeki, buka perisai sudah, perasaan gitu ya. Wah, pokoknya kayaknya udah semua. Tapi kok belum ajaib ya? Sementara teman-teman, yang lain tuh, apa ya, sharing keajaiban-keajaiban gitu kan. Ada yang lunas hutang ratusan juta, ada yang tiba-tiba dapat apa namanya, umroh gratis gitu kan, atau ada temen yang bisa berhaji, setelah 1 tahun, apa namanya, LOP gitu kan, itu kan Masya Allah gitu kan. Terus saya tuh berpikir juga waktu itu, apa ya keajaiban yang saya dapatkan begitu kan. Nah, kita bahas ya, sama-sama, malam ini, bismillah ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat ini kalimatnya, kok belum ajaib ya? Ini kira-kira positif atau tidak positif ya? Ya, Pak Mirdan boleh di ini geser, ya. Positif thinking nggak ya ini? Kok belum ajaib? Oke. Ya, saya juga, eee, kalau saya apa namanya, look back gitu ya, melihat ke belakang itu, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata pertanyaan itu mewakili, tidak positif pikiran. Ya, sekarang saya tahu kenapa waktu itu kok belum belum merasakan keajaiban. Jadi saya kalau ingat-ingat saya istighfar gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, padahal kita sudah tahu kan bahwa kita ini harus selalu menjaga pikiran untuk selalu positif. Oke, selain pikiran juga kan kita sudah belajar di sini terutama yang sudah ikut SHMR bahwa bukan hanya pikiran saja yang perlu positif, tetapi juga perasaan, spiritual, dan juga niat kita harus positif. Jadi ibaratnya kalau semuanya positif, ketiga hal tersebut positif, ibarat tanah, itu tanah yang subur. Sehingga apapun yang dilempar ke tanah itu akan tumbuh. Tumbuh kuat, besar, dan menghasilkan. Ya. Sementara kalau tidak berpikiran positif, tidak berperasaan positif, dan tidak memiliki spiritual atau niat yang positif, maka ibaratnya tanah tandus. Mau dikasih benih sebagus apapun, benih tersebut akan tidak bisa tumbuh. Jadi itu penting sekali ya, kita sadari bahwa kita harus menjaga ketiga poin yang tadi saya sebutkan untuk selalu positif. Ya, kita ulang lagi ya, apa saja yang harus kita jaga supaya tetap positif, supaya keajaiban datang kepada kita. Yang pertama adalah positive thinking, berpikir positif, selalu husnuzon, oke. Kemudian yang kedua adalah positive feeling, ya perasaan kita selalu positif, tenang ya,
apa namanya, jantung boleh berdegup, artinya kita hidup, tapi jangan sampai berdebar-debar, karena itu juga akan menghalangi rezeki untuk datang. Yang ketiga adalah motivasi atau spiritual kita harus tetap positif, karena tanpa ketiga hal tersebut, ya tidak akan terjadi keajaiban, gitu ya. Oke, silakan dilanjut Pak Mirdan. Ya, yang tadi saya bilang. Nah, kita itu kan fokusnya ke Allah ya, bukan fokus kepada kita ya. Kita fokus pada Allah, pada keriduan Allah. Nah, kalau misalkan nih teman-teman semua ya, merasa sudah praktekkan semua jurus MR tadi, dan belum mendapat keajaiban, teman-teman, kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Ya jangan pernah sampai kita tuh bersuuzon kepada Allah. Ya, tadi pertanyaan, ya saya juga ingat dulu saya juga pernah bertanya seperti itu. Kenapa saya belum ajaib sementara teman-teman saya sudah ajaib? Dan saya kalau ingat itu saya istighfar lagi, bertobat ya, karena ketidaktahuan, ya ilmu yang masih waktu itu belum sedalam sekarang. Ibaratnya kalau mau berenang tuh saya waktu itu mungkin masih di pinggir-pinggir kolam gitu ya. Tapi dengan keberanian untuk menyelam, akhirnya banyak mendapatkan apa ya, pencerahan-pencerahan, mendapatkan apa pemahaman-pemahaman baru yang saya pikir itu adalah keajaiban ya, hadiah dari Allah atas kesungguhan kita untuk mempelajari ilmu ini. Ya, jadi ini insya Allah teman-teman juga kalau sungguh-sungguh, insya Allah akan mendapatkan banyak hikmah, banyak sekali keajaiban dari ilmu magnet rezeki, ilmu Allah ini ya. Oke, nah jadi kita itu harus tetap sabar, karena Allah kan bersama orang yang sabar. Kita berhusnuzon kepada Allah. Allah tuh maha tahu kan. Ya kalau mungkin kita dikasih saat itu keajaiban seperti teman-teman yang memang sudah pantas dapat, sudah waktunya dapat, ya, ya kita jangan tidak usah apa ya, terus merasa bahwa ih kok aku belum dikasih keajaibannya. Nah, kita ini kan tidak tahu apa-apa sebetulnya kan. Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Bisa saja kalau misalkan kita dikasih keajaiban sementara kita belum siap, yang ada adalah bukan syukur, bukannya kita tambah berkhidmat, tambah yakin, tambah menundukkan diri di hadapan Allah ya. Tapi kita bisa jadi orang yang lupa diri misalkan. Apa namanya? Maaf, sombong misalkan. Nah, itu kan kemudaratan. Padahal keajaiban itu seyogyanya adalah untuk membuat kita lebih merasa lebih dekat kepada Allah, lebih merasa disayang oleh Allah, bertambah keimanan, bertambah keyakinan bahwa oh iya memang Allah lah yang mengatur semuanya. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Nah, jadi berbesar hati saja, apa namanya, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Itu kan artinya kita berpikiran positif, berperasaan positif, dan bermotivasi positif, yakin bahwa nanti pun kalau sudah waktunya saya memang sudah pantas diberi keajaiban, maka keajaiban itu akan datang. Ya. Dan satu hal lagi, kadang-kadang keajaiban itu apa sih? Keajaiban itu kan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita supaya kita itu menjadi orang yang lebih baik, itu pun keajaiban. Atau lebih tenang dalam kehidupan, itu pun keajaiban. Ya, ya hal-hal yang mungkin menurut orang lain adalah hal sepele, ya, tapi kita bisa merasakannya sebagai suatu keajaiban. Kenapa? Karena kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Kita diberi sesuatu yang mungkin orang lain tidak merasakan itu sebagai suatu keajaiban.
Tapi biasanya kalau orang mana rezeki itu hatinya tuh halus, bisa merasakan sekecil apapun keajaiban tuh terasa, begitu ya. Contoh ya, contoh saya itu sedang kalau saya baca buku atau apa tuh saya suka berpikir, kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Apa ya? Allah apa ya ini jawabannya yakin? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Itu sering ada dalam otak saya karena saya ingin memahami gitu. Saya biasanya mengait-ngaitkan apa yang saya tahu terus dengan sesuatu yang baru terus saya saya pikir apa nih hubungannya gitu ya. Nah, itu saya tuh sering sekali ditunjukkan oleh Allah. Nggak lama setelah saya bertanya itu tahu-tahu saya lagi mendengarkan misalkan YouTube lagi mendengarkan YouTube, tahu-tahu ustadznya menerangkan apa yang saya tanyakan pada Allah. Wah, itu luar biasa rasanya. Atau tiba-tiba saya pergi ke toko buku, tiba-tiba buku yang berisi jawaban yang pertanyaan saya itu ada di depan saya, seperti dikasih gitu. Luar biasa kalau untuk saya ya. Ya mungkin itu beda-beda ya. Itu kan persepsi ya. Persepsi, tetapi yang jelas keajaiban itu buat saya ya bukan dinilai dari rupiahnya ya, dari duniawinya, tetapi lebih kepada hati ya, lebih kepada hati kita. Kolbu kita mungkin itu ya, yang merasakan kedekatan dan merasakan kasih sayang, pengawasan dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh diawasi, dilihat, dikasih senyuman kalau kita berbuat baik atau kalau kita sedang sedang tidak ya namanya manusia ya kadang-kadang kan ada godaan-godaan kemudian kita ibaratnya kebablasan gitu kan langsung istighfar itu rasanya dilihatnya tuh sama lo tuh sambil cemberut deh kayaknya gitu kan. Nah, itu hal-hal yang bisa menambah rasa gitu ya, rasa atau frekuensi ya yang dekat gitu. Oke. Ya. Ya, jadi apapun yang terjadi, jangan pernah bersuudzon kepada Allah. Bersuudzon kepada manusia aja sudah jadi perisai. Nah, apalagi ini bersuudzon kepada Allah. Oke. Ya, lanjut Pak Medan. Nah, akibat bersuudzon kepada Allah itu ya sudah jelas menghambat rezeki karena Allah lah pemberi rezeki yang terbaik. Ya khairur razikin, anta khairur razikin ya Allah. Gitu kan? Nah, dan bisa merusak takdir kita. Gitu. Oke. Seperti ada kisah Kotia ya. Saya rasa kisah Kotia itu sudah sudah terkenal ya, tapi saya akan coba bacakan kembali ya cerita Kotia ini. Teman-teman, buku Manat Rezeki ini luar biasa ya. Itu saya baca berkali-kali, tapi setiap kali saya baca ada aja yang baru yang lah bukunya kan sama ya, tapi saya dapat sesuatu baru terus. Jadi setiap baca ada lagi yang baru, ada lagi. Saya kadang-kadang gini, lah saya baca berkali-kali itu kan dulu kok nggak nyambung, nggak masuk ya. Nah itulah menurut saya keajaiban. Dimudahkan ya untuk memahami, insya Allah ya, terus istiqomah. Oke. Nah, jadi ada kisah nih tentang Kotia ya. Namanya Kotia itu bukan nama sebenarnya ya. Umur Kotia itu 2 tahun. Ngomongnya masih cadel, namanya 2 tahun ya, anak perempuan. Oke. Kedua orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai sore. Hingga akhirnya apa? Mereka berhasil membeli rumah, membeli mobil, ya, dan sebagainya. Oke, nah itu karena kerja keras. Dia tinggalkan anaknya dengan kembali
membantu, mereka bekerja untuk ya itu tadi mendapatkan apa yang diinginkan. Oke. Nah, pada suatu hari ketika ayah dan ibunya bekerja, Kotia melihat ada sebuah papan tulis yang indah bernama mobil. Lalu Kotia ambil sebuah paku yang dia anggap sebagai pulpen. Dan dia mulai mencoret-coret mobil ayah. Seret, seret, seret. Gitu. Oke. Wow, dia suka sekali. Kotia suka sekali. Dia menggambar, melukis di mobil ayahnya sampai habis semua permukaan mobil dicoret oleh Kotia. Kotia menunggu ayahnya sampai sore. Ketika menjelang maghrib, ayahnya pulang. Kotia langsung berseru gembira. Ayah, lihat gambarnya. Kotia. Kotia sambil menunjukkan goresan-goresan paku di mobil. Sang ayah sangat terkejut dan tiba-tiba marah. Marah luar biasa. Ayah langsung mengambil penggaris besi. Kemudian memukul tangan Kotia sambil berteriak marah. Dasar anak durhaka. Dasar anak gak tahu diri. Dasar anak nakal. Gak tahu susahnya cari uang. Ayah terus memukul sehingga tangan Kotia berdarah. Baru ayah berhenti. Mungkin sang ayah ada masalah di perusahaannya. Mungkin juga sang ayah sedang menghadapi hari yang berat. Akhirnya dia melakukan itu terhadap anaknya sebagai pelampiasan. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Walaupun Kotia mulai demam. Sang ayah memberikan obat demam kepada anaknya. Pada hari keempat, ayah dan ibunya harus pergi keluar kota karena tugas kantornya selama beberapa hari. Pasangan tersebut menitipkan obat-obatan kepada pembantunya untuk diberikan kepada Kotia. Ketika suami istri itu pulang ke rumah selesai tugas kantor, ternyata tangan Kotia sudah biru sampai ke atas. Mereka langsung membawa Kotia ke rumah sehat. Ternyata di RS, dia hanya disodori selembar kertas. Persetujuan amputasi buat tangan anaknya. Sebab kalau tidak, penyakit tersebut akan menjalar ke seluruh tubuh Kotia. Dengan tangan bergetar, sang ayah menandatangani surat itu. Sementara sang istri berteriak-teriak, menangis histeris sambil memukul-mukul pundak suaminya. Keesok harinya, setelah proses amputasi selesai, sang ayah datang dan melihat kondisi anaknya. Kotia dengan lugunya berkata, "Ayah, Kotia minta maaf. Sungguh Kotia janji nggak akan pernah coret-coret mobil ayah lagi. Tapi tolong ayah, kembalikan tangan Kotia." Sang ayah dan ibu hanya bisa menangis. Penyesalan datang di akhir, tapi nasib sudah tidak bisa lagi ditarik ke belakang. Nasi sudah menjadi bubur. Kotia sebenarnya memiliki takdir yang indah. Memiliki tangan, memiliki kaki, dan memiliki kreativitas yang sangat baik. Tapi apa yang terjadi pada takdir yang indah itu? Kemarahan ayahnya, suuzon ayahnya lah yang merusak takdir yang indah itu. Pikiran tidak positif, berbuah pisau amputasi.
ketika kita mendengar kisah Qotiah, sebenarnya ini bukan kisah siapa-siapa. Ini adalah kisah kita. Takdir hidup kita yang indah, yang kaya, yang berjaya, yang mudah, yang senang, yang bahagia. Kemana itu semua? Masih adakah? Atau sebagian sudah tidak ada? Seperti apa bentuk takdir kita yang sekarang? Bukannya Allah yang tidak memberikan kesempurnaan. Malahan takdir kita adalah takdir yang sempurna. Tapi kitalah yang telah mengamputasinya dengan pikiran-pikiran kita yang tidak positif. Tidak positif. Satu pikiran tidak positif seperti korek api kecil yang tiba-tiba bisa menghancurkan hutan berhektar-hektar. Satu pikiran tidak positif adalah berpisau-pisau amputasi untuk takdir kita yang indah. Nah, teman-teman, setelah kita diingatkan kembali dengan cerita Qotiah tersebut, apakah timbul kesadaran kita bahwa kita harus selalu menjadi orang yang husnuzon, selalu positif? Kalau saya iya. Semoga teman-teman juga sama dengan saya ya. Selalu menjaga pikiran untuk selalu positif. Perasaan juga. Dan niat, motivasi atau spiritual kita juga harus terus dijaga untuk selalu positif. Karena ketiga hal itulah yang bisa membawa kita kepada dunia keajaiban, dunia kuantum. Oke. Ya, lanjut Pak Mirdad. Nah, yuk kita putar kembali kesempurnaan hidup kita seperti bayi yang rezekinya datang dengan dipaksa. Ya, di buku Magnet Rezeki juga, Rahasia Magnet Rezeki juga, itu Ustaz Nasrullah menulis tentang rezeki yang dipaksa. Oke. Itu ceritanya tentang kisahnya tentang putri Ustadz Nasrullah yang waktu itu masih berumur 10 bulan. Kemudian istri Bu Yunit ya, Bu Yuni istrinya Pak Nasrullah dan Pak Nasrullah itu harus menghadiri wisuda anaknya, wisuda sekolah anaknya. Nah, pada saat jam sudah menyusui dan bayi belum disusui, maka biasanya ibu-ibu itu akan menggigil ya, menggigil karena itu harus dikeluarkan. Itu hak, itu adalah rezeki si bayi. Maka bayi di rumah, si ibu tergopoh-gopoh menghampiri bayinya untuk diberikan rezeki berupa ASI. Nah, itu. Jadi sebetulnya kita juga seperti itu seharusnya, ya. Kenapa sih bayi itu bisa seperti itu? Ya karena pikirannya masih bersih, hatinya masih bersih, ya. Jadi ya, yuk kita kita kembalilah seperti bayi kembali, di mana tidak ada pikiran-pikiran yang tidak baik, ya, perasaan-perasaan tidak baik, tidak ada itu, niat pun tidak ada ya. Mudah? Ya, jawabannya pastinya tidak mudah ya, karena butuh usaha, butuh semangat, butuh sabaran, dan butuh waktu. Karena ingat, bukan kita yang menentukan hasil. Yang menentukan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Dan Pak Medan boleh selanjutnya, Pak Medan. Nah, bagaimana caranya ya untuk kembali menjadi seperti bayi, di mana rezekinya itu datang sendiri ya.
Itu tadi tuh, be positif. Ya, ini pengulangan aja bahwa, ayo be positif, ayo positif, 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 positif. Kalau misalkan saat ada sesuatu yang membuat tidak positif, langsung kembalikan lagi apa namanya ke zona takwa, ke zona positif, positif aja, positif terus. Kalau yang sudah ikut THMR tahu bahwa apa namanya zona positif atau perasaan positif itu harus berada minimal plus 5. Itu adalah mulai terjadinya keajaiban, ya. Tapi sebaiknya sih kita plus 6, ya. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang tidak positif. Jadi ketika kita ketemu mereka ya terjadi tarik menarik energi. Nah, kalau kitanya misalkan plus 2 plus 3 ketemu yang minus 4 lah, kita kan jadi ketarik jadi minus, jadi tidak positif. Kalau insya Allah kalau plus 6, minimal plus 6, insya Allah aman. Gitu. Ya, tetap dalam zona positif. Begitu. Oke. Ya, silakan Pak Mirdan selanjutnya. Nah, yuk kita sama-sama berjanji deh. Kalau kita memang ingin keajaiban, mulai hari ini kita hanya berpikir positif, berhusnuzon. Tidak ada tempat lagi untuk suuzon, ya. Terus saja berhusnuzon apapun yang terjadi. Mudah? Ya enggak, karena memang tidak banyak orang yang berhasil bisa melakukan ini. Sebagian besar orang belum bisa ini. Nah, kita bersyukur bahwa kita sudah diperkenalkan dengan ilmu ini, kita dikasih kesempatan yang banyak untuk mempelajari ilmu ini dari mulai yang gratis di YouTube, Telegram, sampai yang berbayar untuk yang memang ingin memperdalam, ya, bisa belajar terus, ya. CTMR pun masih terus belajar, Ustadz Nasrullah sendiri pun masih terus belajar karena ya Allah memerintahkan kita untuk belajar, kan. Oke, ya, Pak, silakan lanjut. Ya, nah ini dasar untuk membangun husnuzon, ya, berpikiran positif. Jadi apapun faktanya itu nggak penting. Maksudnya apapun yang terjadi itu tidak penting. Yang paling penting adalah respon kita atas fakta itu. Nah, ini butuh latihan. Betul-betul butuh kesabaran. Menurunkan garis kebenaran. Ya, dia benar. Saya yang salah, ampuni saya ya Allah. Saya mau belajar. Mau berubah. Tidak mudah. Betul, tidak mudah. Tapi kan kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, keajaiban-keajaiban dari Allah, kasih sayang dari Allah, perhatian dari Allah, ya ini yang harus kita lakukan. Ya, kalau istilahnya itu gini loh, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi intinya ya kalau kita mau ya harus mau lakukan. Gitu. Kenapa dalam pekerjaan kita mau melakukan apa saja untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kita. Tapi kenapa ketika dalam konteks spiritual, ya, kedekatan dengan Allah Sang Pencipta, kita kita harus lebih semangat untuk melaksanakannya, begitu, ya. Dan harus terus istiqomah. Karena kalau kita sadar bahwa ini penting, insya Allah keajaiban itu akan terjadi. Berupa apa keajaibannya? Berupa kemudahan bagi kita untuk melakukan ini semua. Gitu. Ya, oke. Ya, jadi ingat ya teman-teman, apapun yang terjadi pada kita, terus saja berhusnuzon bahwa ini sudah Allah izinkan terjadi, pasti ada hikmahnya untuk kita. Ya, karena Allah tuh sangat sayang sama kita.
Ya, apapun yang terjadi itu pemberiannya. Terima. Ada bungkus permen, terima. Ada keajaiban, ya terima. Dan sama aja, perasaan kita harus upayakan sama aja. Gitu. Bersyukur. Ya, bersabar. Gitu. Oke. Nah, oke, silakan Pak Medan dilanjutkan. Nah, ini tadi yang saya bilang, itu paksakan diri untuk husnuzon. Nah, yang kedua adalah tinggalkan asupan negatif. Wah, kita ini dikelilingi dengan asupan negatif. Ya. Di rumah aja ada TV, ada YouTube, ada medsos, ya. Keluar rumah ada teman-teman, ya, yang sama apa ya, belum ikut magnet rezeki, itu jadi tantangan tersendiri ya. Oke. Bahkan yang sudah ikut magnet rezeki pun kadang-kadang kan ada tidak ingatnya ya. Jadi tinggalkan asupan negatif. Kenapa? Ya itu akan info-info itu kan masuk lalu akan menjadi informasi ya, kemudian akan dipikirkan terus, ada dalam pikiran kita, dan itu bisa menjadi nasib kita. Masih ingat kan yang LOP kan? Nah ini ada kaitannya juga dengan LOP itu. Oke. Jadi hindari saja semaksimal mungkin. Contoh, kalau ada teman-teman yang sedang bergosip ria, ya sudah kita tinggalkan saja. Atau kalau bisa, kalau kita memang punya power, kita boleh ingatkan mereka atau alihkan pembicaraan. Tapi kalau enggak, ya sudah tinggalkan sambil doakan mereka. Atau berita-berita di TV, coba bayangkan. Kalau kita lihat, hitung berita di TV ya, atau ya di TV lah, itu banyakkan mana? Yang bagus-bagus atau yang tidak bagus-bagus? Ya. Nah, itu tanpa kita sadari, kita nyerap itu. Nah, jadi memang kunci untuk kajian itu adalah kesadaran. Selalu sadar untuk terus mengontrol. Ya. Sampai akhirnya itu jurus-jurus itu sudah menjadi bagian dari diri kita, menjadi habit istilahnya. Nah itu sudah aman. Tapi kalau belum menjadi habit, ya terus aja lakukan dengan kesadaran. Ya. Nah yang terakhir adalah berdisiplin kata. Ya, saya ingat bahwa Ustadz Nasrullah tuh bilang pernah ngobrol sama saya dan beliau bilang gini, saya tahu Bu Oti kalau seseorang itu sudah MR atau belum dari kata-katanya katanya. Oh gitu ya Ustadz? Iya itu paling mudah Bu Oti. Kenapa? Karena kan kata-kata itu hasil dari apa? Hasil dari motivasi kita, lalu berubah masuk menjadi perasaan kita, menjadi pikiran kita, baru itu menjadi kata-kata dan tindakan kita. Gitu, ya. Jadi otak kita itu ketika menerima informasi diolah, nanti hasilnya bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan. Gitu. Jadi berdisiplin kata pun kita perlu kontrol terus, perlu dengan sadar memilah kata-kata. Gitu. Ya. Saya sendiri butuh waktu 3 bulan untuk berlatih berdisiplin kata. Sampai saat ini pun masih mengontrol. Tetapi ya lebih cepat lah waktunya bicaranya. Dulu sempat ketika mulai membiasakan diri dengan disiplin kata, itu saya menjadi agak pendiam. Kenapa? Karena saya harus mikir kata-katanya apa ya gitu. Jadi akhirnya kan membongkar ini kata-kata yang sudah ada dalam alam bawah sadar kita, memori kita itu diganti semua. Yang tidak positif itu kan dibongkar, diganti, dimasukkan yang
positif, positif, positif. Jadi kalau semua kosakata kita sudah positif, ya otomatis bicara juga langsung aja yang keluarnya positif, ya. Tapi kalau masih bercampur dengan yang tidak positif, nah itu lumayan, kita harus, sadar memilih memilahnya, ya. Dan, eee, ya itu butuh latihan. Sekali lagi butuh terus dilatih, latihan, ya. Oke, ya, Pak Medan. Terima kasih. Ya itu. Jadi, eee, itu yang bisa saya share malam ini kepada teman-teman semua. Semoga apa ya, bermanfaat untuk teman-teman. Saya rasa, mic saya kembalikan ya ke Pak Medan, kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bu Oti, terima kasih banyak Bu Oti atas sharingnya pada malam hari ini. Jadi kalau kita ya banyak ya gitu ya pertanyaan dari sahabat-sahabat kita para pengamal ilmu magnet rezeki. Kenapa sih kok saya belum ajaib? Kenapa hidupnya masih gini-gini aja? Kenapa Allah belum menolong hidup kita gitu ya? Karena yang kita pikirkan itu ya buat ya keajaiban diri sendiri gitu ya. Iya, Jadi mulai dari sekarang kita harus mulai gitu mikirin keajaiban orang lain. Kita harus rubah dulu mindset kita ya biar selalu positive thinking. ya, Lalu kita tekan tombolnya tentunya kalau mau ajaib dengan apa? Dengan mendoakan, membahagiakan, memuliakan orang lain karena kita. Ya, kita belajar deh riadoh setiap hari, kita doakan minimal 100 orang, kita doakan setiap hari. Jadi begitu bangun tidur, kita doakan istri kita, ya Allah muliakan dan bahagiakan istri saya, gitu ya. Udah gitu, lihat anak, ya Allah muliakan, bahagiakan anak saya, gitu. Lihat tetangga, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Lihat orang lain yang berjualan, ya Allah muliakan, bahagiakan, gitu. Lakukan dagangannya, gitu ya. iya. Jadi ya akhirnya kita nggak akan fokus pada keajaiban diri sendiri, jadi kita fokusnya pada keajaiban orang lain. Terserah deh kayaknya gitu ya Allah mau buat hidup kita seperti apa gitu. Pokoknya terserah Allah aja. Yang penting itu adalah keajaiban orang lain. Betul, Begitu kira-kira ya Bu Ati. betul, betul. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand atau kita bisa tulis di kolom chat, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tapi sebelum kita masuk ke eh, pertanyaan, saya akan informasikan dulu ini ada kegiatan bulanan di mana? Di Magnet Rezeki tentunya. Ini saya akan share flyer SHMR, Seminar Hibrid Magnet Rezeki yang ada di Sikapura. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti seminarnya, tentunya tadi ada yang di Bogor, ada yang di Padang, ada yang di Bekasi, di Purwakarta. Silahkan ikut di daerah-daerah yang terdekat dengan Bapak Ibu semuanya. Bisa menghubungi orang-orang yang kasih link Zoom ini. Ini saya akan informasikan SHMR di bulan Oktober 2022 yang ada di Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Di Islamic Center Bekasi ada Pak Suryana dan Dr. Krisanti di Bekasi, di Kota Bekasi. Lalu di Cikarang Jababeka ada Ibu Parwati, ada Pak Kurniawan, dan ada Pak Agus Susanto. Lalu di Bekasi Utara, ada di Bekasi Utara di Harapan Indah, tepatnya di Restorium Tenda Harapan Indah, ada Mak Danet, ada Ibu Piska, dan Ustadz Abus Al-Halimi.
Lalu di Bekasi Timur, Swiss Berlin Hotel. Di Bekasi Timur ada Budinta Rusli dan Ibu Reni Rusli dengan hostnya Pak Bambang. Weh. Keren ini ada hostnya, pasti akan menarik sekali sepertinya. Lalu ada lagi di Gedung Serbaguna TPQ Al Isro di Bekasi, di Tambun Selatan ada Ibu Tiah Mutiah. Lalu, nah ini dia yang tadi menyampaikan materi kepada kita semuanya, Ibu Oti Sukarso. Beliau akan mengadakan acara seminar hibrid magnet rezeki di Aula ITB School di Jati Sampurna, Bekasi. Lalu ada lagi di Karawang, kita masuk ke Karawang, tadi sudah Bekasi, sekarang Karawang. Karawang ada di Hotel Bridge, di Karawang Barat, ada Ibu Siti Duriah, ada Ibu Dwi Mulyani, dan Pak Dirmansah. Lalu di Karawang Timur, tentunya ada lagi di Front One Acacia Hotel, ada Ibu Tiara Nul Ufa, dan ada saya tentunya Mirdan Hardiansyah. Terakhir di Purwakarta, paling ujung dari Sikapura, Purwakarta, yang ada di Hotel Harper by Aston di Purwakarta, ada Ibu Ermi, ada Ibu Holly, dan Ustadz Iskandar, Certified Trainer Magnet Rezeki. Silahkan Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022. Tentunya bersama para CTMR yang ada di Sikapura dan ada yang ada di Indonesia tentunya, karena ini acaranya serentak, kurang lebih ada di 100 titik lokasi yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa belajar yang berdekatan dengan lokasinya masing-masing untuk kita sama-sama menimba ilmu kembali, memperdalam kembali ilmu magnet rezeki biar hidup kita semakin ajaib tentunya. Baik, siap. Kalau mendoakan yang di grup WA boleh kita doakan dan bahagian supaya jumlahnya jadi 100 orang pertama hari. Oh, siap, boleh banget gitu ya. Mendoakan yang di grup WA boleh sekali. Kita pagi-pagi gitu ngechat di WA grup, oh saya doakan yang ada di grup ini mudah-mudahan hidupnya mulia, bahagia, rezekinya berkah berlimpah, suami istri taat setia gitu, boleh banget gitu. Doa dari mana saja, yang penting doanya dari hati sih tentunya. Ada lagi Pak Suryanayup, pastikan amankan seatnya untuk tetap dalam zona keajaiban dengan mengikuti SHMR. Siap Pak Suryana. Benar sekali, kita tentunya perlu komunitas yang positif, dan biar kita bisa ketemu lagi, energinya dicas lagi, kita niatkan lagi untuk belajar gitu ya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup kita dan keluarga. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau berkomentar, silahkan tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan open mic-nya. Bu Oti, kira-kira bagaimana tuh menyikapi misalkan kejadian yang sekarang ini terjadi gitu ya, ada meninggal para supporter bola sekitar 100 orang lebih gitu ya. Terus sebagai pengamal ilmu magnet rezeki sebenarnya bagaimana sih sikap kita gitu menyikapinya, menyikapi kejadian seperti ini, karena tadi dibilang ya informasi itu harus selalu positif biar biar pikiran kita juga selalu positif. Tapi pada kenyataannya kita itu terimanya informasinya nggak selalu positif, seperti berita supporter sepak bola gitu yang meninggal 100 orang lebih gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal-hal informasi yang tidak positif begitu ke dalam diri kita dan kepada pikiran kita, Bu Ati? Ya kita kan ibaratnya masih hidup di dunia realita ya. Ya, kita tetap jaga saja bahwa apapun yang terjadi itu sudah sudah
izinkan oleh Allah terjadi ya. Nah, tapi yang paling penting adalah kan bukan peristiwanya ya, bukan apa yang terjadi ya. Karena kan kalau udah terjadi itu sudah lewat, udah nggak bisa dibalik lagi kan. Tapi gimana kita bisa mengambil hikmahnya dari situ. Oke. Dan ya yang pasti kita mendoakan supaya ya banyak orang lebih paham lagi ya, tahulah minimal tahu tentang ilmu magnet rezeki bahwa ada ilmu yang apa ya, yang luar biasa ya, yang bisa membuat kita ini memang kembali kepada fitrah kita ya sebagai manusia, di mana tadi kan sudah disebutkan bahwa kita ini sebenarnya ajaib, sudah diciptakan dengan ajaib. Ibaratnya lihat aja anak bayi kan, betapa ajaibnya bayi. Tapi kenapa setelah kita tambah dewasa, tambah banyak ilmu, tambah tambah apa ya, tambah semuanya, kok malah nggak seajaib waktu bayi ya? Nah, kita sudah tahu kok di mana rezeki. Pikiran, perasaan, motivasi spiritual, niat harus positif. Dan tadi kan Pak Medan juga bilang bahwa setelah kita bisa apa ya, menjadikan diri kita atau mengikuti perintah-perintah Allah untuk kembali menjadi ajaib, selanjutnya apa? Ajaibkan orang lain. Ajak orang lain, kasih tahu bahwa aku tuh kenal ilmu ini loh, ini ilmunya luar biasa loh. Aku yang tadinya itu kalau apa-apa marah gitu atau apa-apa marah ya, itu sekarang udah hilang tuh. Jadi lebih, oh iya, oh astagfirullahaladzim, dalam hati, wow keren, wow keren, wow keren gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan berhenti di kita aja kan tadi Pak Amir dan bilang kan. Alirkan ke yang lain, ke anak kita, ke istri kita, ke saudara kita. Walaupun banyak yang tidak mau dengar. Apaan sih gitu. Emang bisa gitu. Ya itulah tantangannya ya. Tapi begitu orang udah nyobain magnet rezeki, wah bisa jatuh cinta kan, bisa terus nyari gitu kan, terus mempelajari. Oh ini, seneng banget gitu. Seperti itu Pak Mirdan. Jadi balik lagi, terima dulu bungkus permennya. Ini kan bungkus permen untuk Indonesia ya. Bungkus permen untuk kita nih semua. Yang mudah-mudahan apa ya, ini bisa mengubah gitu loh. Ya, kan seperti itu Pak Mirdan kalau buat saya ya. Jadi balik lagi, terima bungkus permennya, ambil hikmahnya, tunggu ininya. Lalu perbaiki diri kita sendiri. Dari pengalaman itu kita lihat, oh berarti harus bagaimana. Oke. Dan ya sebarkanlah ilmu ini. Coba kebayang kalau 2 juta pengamal magnet rezeki itu bisa tercapai, which is 1% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, ajaib. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Semua insya Allah ajaib. Yuk sama-sama. Kita nggak bisa sendiri nih, si Temar. Teman-teman bisa sebarkan. Kalau teman-teman belum bisa mengalirkan ilmunya, kan bisa dikasih tahu, ini ada ini loh, ada kajian atau ada seminar gitu. Ya kan tugas kita memang hanya memberitahu, mengajak. Nah, selanjutnya itu Allah yang menggerakkan hati orang tersebut. Kayaknya gitu aja dari saya, Pak. Siap, Bu Oti. Siap, terima kasih. Jadi kita terima bungkus permennya dan selalu meresponnya dengan positif tentunya ya, Bu Oti ya. Jadi jangan saling menyalah-nyalahkan, ini salah si A, salah aparat, salah supporter gitu ya. Tentunya di magnet rezeki itu yang salah itu adalah saya atau yang salah itu kita gitu ya. Yang salah itu ya kalau kita CTMR ya tentunya ya saya tentunya secara pribadi dan umumnya para CTMR yang ada di Indonesia gitu ya yang salah karena kita
kurang semangat untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki. Bayangkan kalau supporter bola itu sudah belajar magnet rezeki semuanya, wah sepertinya sepak bola Indonesia akan dahsyat sekali. Baik, Boti, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat dari Bapak atau Ibu Eka ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda, bagaimana mengatasi perasaan dan pikiran biar stabil? Karena di lingkungan keluarga saya yang mengikuti MR cuma saya, gitu. Contohnya misalkan punya masalah, punya persoalan, biar kita hadapi dengan sabar, tapi lingkungan tidak ngerti itu bagaimana. Mungkin yang menghalangi keajaiban apa karena lingkungan itu pengaruh, nah, gitu. Silahkan Bu Oti. Gimana nih Bu Oti, biar mengatasi perasaan dan pikiran biar stabil terus, tapi lingkungannya memang tidak positif, belum belajar ilmu MR begitu. Ya, ya Bismillah ya. Lingkungan tuh memang sangat mempengaruhi ya. Mempengaruhi kita, oke. Tapi kita kan sudah belajar di MR. Bagaimana caranya kita tetap berpikiran positif, ya. Praktekkan saja, tidak usah fokus pada orang lain. Fokus saja pada kita memperbaiki diri, kita memperbaiki energi kita, ya. Jadi energi itu kalau kita positif itu kan energinya positif, energi berlian, dan energi itu memancar. Jadi kalau kita punya energi yang bagus, itu orang senang, nyaman dekat-dekat kita. Tapi kalau kita energinya tidak bagus, energi bubur yang tidak positif, orang juga nggak nyaman dekat-dekat kita. Jadi memang tidak mudah, terutama dalam keluarga ya, karena mereka biasanya pengen lihat, nih, kamu ikut MR berubah nggak? Gitu. Biasa dalam keluarga seperti itu. Jadi di dalam keluarga kita lebih baik fokus pada memperbaiki diri kita, ya. Sehingga keluarga melihat, oh iya ya dia berubah loh. Tadinya dia cepet marah gitu. Maaf, ini saya soalnya ini jadi disiplin kata itu memang kadang kita harus menyebutkan kata itu gitu supaya apa terasa gitu ya. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang tuh bahasanya juga positif gitu. Kalau dikasih tahu juga iya gitu. Ya, karena kan itu sudah tahu ininya ilmunya, praktekin aja. Karena nafsi-nafsi maksudnya masing-masing. Apa dosa aku tidak akan apa namanya diambil atau Berikan. diberikan kepada ibu atau kakak atau suami atau anak, enggak, masing-masing. Ya, kita cuma mengingatkan saja karena semua orang itu punya peta. Berarti kita mau pergi nih, semua orang punya peta untuk mencapai tujuannya masing-masing. Ya, dia pasti percaya dengan petanya, makanya dia bawa itu peta untuk sampai ke tujuan. Sementara kita juga punya peta. Gimana caranya dia mau mengganti petanya dengan peta yang kita pakai? Nah, itu gimana caranya? Pertama kita minta izin dulu. Boleh nggak ya? Aku tahu peta kamu. Oh kayak gini. Oh boleh nggak ya? Aku sekarang sharing peta aku nih kayak begini gitu. Setelah itu apa? Ya sudah, biarkan dia berpikir mau ikut kita atau tetap dengan cara dia. Kita nggak bisa paksa. Kita tinggal doain aja. Allah, mohon berikan pemahaman, hidayah kepada kakak saya atau adik saya. Gitu. Dan itu memang luar biasa untuk keluarga. Saya ngalamin. Ini ada satu adik saya, tiba-tiba dia bilang, Mbak Oti, boleh nggak aku pinjam buku? Anak rezeki. Itu saya senangnya setengah mati. Saya senang banget. Masya Allah, Allah, terima kasih. Gitu. Kenapa? Kalau dia sudah baca bukunya, dia pasti akan cerita. Nah, itu powerful sekali. Bismillah, mudah-mudahan yang lain pun akhirnya mengikuti. Penasaran dan mengikuti. Itu saya doa terus untuk keluarga. Ya.
Ya, mudah-mudahan Baik, itu Wati. ya, jawab pertanyaannya ya. Siap. Praktekin semuanya. Jadi kita harus selalu positif ya. Kalau ingat lingkungan gitu ya, ingat saya sama kica-kica kayaknya ya. Glowing in the dark gitu, di intensitas cahaya yang nol, tapi kica itu selalu berkilauan, walaupun cahayanya nggak besar, cuman itu memberikan arti gitu, memberikan keindahan dalam kehidupan. Baik, saya bacakan lagi dari Ibu Sumiati. Sumiati Laili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bunda, gimana caranya jika dalam lingkungan yang pikiran membuat energi kita jadi negatif? Kira-kira apa yang harus kita amalkan biar keluar dari cycle itu? Gitu. Cycle, siap. Jadi gimana keluar dari lingkungan yang energinya tidak positif, Bunda Oti? Kurang lebih seperti itu. Oke, itu ya, ada hitungan hitungan energi itu ya, yang Pak Nas bilang kan ada zona apa positif sama yang apa spiritual meter itu loh. Spiritual meter, siap. Ya. Nah, sudah pada punya ya spiritual meter ya? Siap. Kalau alumni THMR sepertinya udah tahu Kalau semua alumni dengan THMR ya, spiritual meter. spiritual meter. Tapi saya kemarin alumni THMR saya yang saya kasih tuh baru yang 4 ya kalau nggak salah, 4, 3, 4. Nah, yang kayak gini nih. Oh iya, Ya. spiritual meter. Nah, ini ada tarik menarik ini antara motivasi plus sama motivasi minus ya. Jadi tadi saya bilang bahwa kalau untuk energi ya di spiritual meter itu minimal kalau kita mau ada keajaiban itu di plus 5. Plus 5 itu apa sih? Kreativitas menghasilkan sesuatu. Nah, contoh ya, kita menghasilkan sesuatu, misalkan kita menulis artikel, itu sudah di zona keajaiban, karena kita harus menghasilkan sesuatu yang positif tentunya ya, dan itu kreativitas gitu. Nah, itu baru 5. Tapi kalau mau lebih aman itu minimal di plus 6, pengabdian. Ya, jadi mengabdi, pengorbanan tulus, tanpa pamrih dan suka membantu. Ya, jadi kalau 6 itu ya pengabdian, pengorbanan tulus, tanpa pamrih dan membantu. Pengabdian, pengorbanan dan membantu. Kalau mau lihat itu ibu. Nah, itu ibu tuh plus 6. Ya, ibu. Karena dia coba bayangin ibu. Pergi-pergi belanja yang dia pikirin suami, anak-anak. Sendirinya nggak dipikirin loh. Tapi happy. Lucu ya. Gitu. Nah, apa unik gitu ibu itu ya. Nah, ini kalau kita punya energi plus 6, terus kita ketemu temen. Jadi minus itu ya, itu yang minus 1 itu ria, ujub, bangga, harga diri, merasa benar, egois, cari perhatian. Itu minus 1. Kalau ketemu orang kayak gitu, kita 6, masih aman. Plus 6 kurang 1, masih plus 5. Itu masih aman. Terus marah, dengki, dendam, dongkol, iri hati, sombong, itu minus 2. Kalau punya teman kayak gitu, kitanya plus 6 minus 2, itu kita ada di level 4 tuh. Udah bukan zona ajaib lagi. Itu zona penguasaan, ridho atas segala keadaan, rendah hati. Tapi itu sudah bukan zona keajaiban lagi. Nah, jadi coba ini cari deh. Di buku ada. Tapi kalau di buku kan nggak terlalu jelas ya, Pak Mirdan ya. Kalau kayak gini nih bagus banget. Nah, coba tanya kalau ke ininya, ke CTMR-nya mungkin punya, bisa bisa sebenarnya bisa beli sih di koperasi, tapi jauh ya, maksudnya nggak deket, koperasi kan di Depok ya, mungkin tanya CTMR-nya, bisa minta dikirimkan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Tapi yang jelas adalah jangan terpengaruh. Kita fokus pada yang positif-positif saja.
Ya tarik-tarikan energi. Nanti mereka juga bisa kok ke bawah. Makanya kalau bisa kita ini apa ya? Tadi itu zona ajaib kan harus kreatif dan harus menghasilkan sesuatu. Mungkin di pekerjaan itu kita bisa punya ide-ide yang brilian. Sehingga akhirnya apa? Teman-teman itu melihat kita dengan respect ya. Kalau sudah mendapat respect itu artinya kita sudah bisa pelan-pelan mempengaruhi orang. Begitu. Jadi usahakan jangan biasa-biasa aja orang MR, pengamal MR, ayo zona 6, zona 6, Plus apa, 6. plus 6, motivasi plus 6, kreatif dan menghasilkan sesuatu. Maksudnya menghasilkan sesuatu untuk bermanfaat banyak orang ya. Nah itu, usahakan deh, pasti bisa di setiap bidangnya masing-masing. Gali aja apa yang bisa aku lakukan nih dengan ilmu yang aku punya supaya bermanfaat untuk banyak orang. Minimal kalau misalkan di kantor ya untuk di kantor dulu deh gitu. Untuk divisinya dulu kayak atau gimana gitu. Ya, seperti itu. Apalagi ya? Ya pelan-pelan lah kita cerita tentang MR. Tapi kembali lagi, tidak semua orang itu mau tahu apa itu keajaiban, emang ada gitu. Oh gitu ya, gitu. Astagfirullahaladzim sudah gitu. Berarti memang dia belum diizinkan Allah untuk mengenal ilmu MR. Doain aja. Ya, ya itu. Saya pikir itu. Cukup nggak Bu ya jawabannya? Siap, Bu Oti, Bu Sumiati Laili, mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya pertanyaannya dari Bu Oti. Jadi kita harus selalu ada di zona positif agar ada di plus 6 tentunya, agar kita bisa selalu energinya di positif gitu. Ketika ketemu di minus 1 kita masih plus 5 kurang lebih begitu. Kita tetap glowing aja di antara orang-orang yang nge-glowing lah Ibu, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi biar glowing kita itu ya menular, karena ya gitu, misalkan kita ada di komunitas yang orang-orangnya cemberut gitu dalam tanda kutip gitu ya, nggak senyum, tapi kita senyum terus, kita terus senyum, nanti orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan ikut senyum tentunya. Ya kalau enggak berpikiran bahwa kita itu orang yang gimana gitu karena senyum terus. Tapi ya ingatlah cerita apa namanya, kotak amal di masjid itu ya, senyum itu menular pastinya. Ibu Pipit Sri Subekti marah sama dengan tidak mood. Siap, terima kasih Ibu Pipit sudah diperbaiki. Den Mas, Alhamdulillah jazakallah Bu Oti dan Mas Mirdan harus review baca buku MR, apalagi saya baru baca 1 kali dengan contoh-contoh tadi. Saya sudah ada buku MR, tadi sudah ada di buku MR, betul, semua materi yang kita sampaikan di KOMR Sikapura, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura ini memang nggak jauh-jauh dari jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Admin sebelum kenal magnet rezeki gitu marah-marah dalam tanda kurung, setelah kenal MR ada perubahan, nggak marah-marah lagi. Wih keren itu, bisa menurunkan garis kebenaran, bisa selalu tersenyum positif terus gitu ya. Jadi kalau kita di magnet rezeki itu untuk menghalau yang tidak positif itu, di setiap malam Jumat kita masuk ke gua keajaiban. Gua keajaiban itu di mana kita di situ selalu berzikir dan ingat kepada Allah dan meninggalkan informasi-informasi yang nggak perlu tentunya. Dari Ibu Eka, Alhamdulillah, terima kasih Bunda Oti dan Pak Mirdan atas penjelasannya, sama-sama. Pak Suryana Bekasi, laksana bayi yang tanpa dosa, rezeki datang dengan mudahnya, nangis sedikit tanpa meronta, ASI datang dari sang bunda. Begitu cara rezeki berpola, maka jauhkan diri kita dari dosa agar keajaiban dapat dirasa. Rezeki berlimpah ruah tak terkira. Keren sekali Pak Suryana, ini salah satu seat MR yang ada di Sikapura, nanti beliau isi SHMR bersama Dr. Krisanti di Bekasi.
Terima kasih Pak Pak Suryana, siap. Ada Pak Kurniawan, dahsyat. Terima kasih Pak Kurniawan. Bu Sumiati Laili, hatur nuhun Bunda, Pak, sama-sama. Pak Sami-sami. Muhardi, bagaimana? Nah, ini pertanyaan lagi. Bagaimana caranya kalau kita lagi banyak pikiran bisa tersenyum? Silakan Buati. Lagi banyak pikiran tapi terus bersenyum. Gimana ya Wah, caranya? gimana caranya? Loh itu ya, banyak pikiran itu kan kita dapat bungkus permen. Kalau bungkus permennya banyak, berarti nanti permennya banyak dong. Makanya senyum. Siap. Jadi ya kalau lagi Alhamdulillah. banyak bungkus permen, lagi banyak Iya. persoalan gitu ya, tetap Wah, tersenyum. Bagaimana caranya? Ingat alhamdulillah. kalau dalam bungkus permen itu ada permen yang manis, begitu ya, buat ya. Iya, Siap, alhamdulillah. Ya. Dan itu siap. terbukti memang polanya seperti itu. Polanya Mm-mm. rezeki kita itu dikirim tandanya bungkus permen dulu. Ya, dan bungkus Siap. permen itu kan double itu loh, double reward. Double Mhm. reward. Artinya apa? Ketika kita dikasih bungkus permen, Allah kan nguji kita. Mhm. Bersyukur nggak nih dikasih gini? Kita yakin dong, apapun yang diberikan itu bagus. Ya, kitanya aja yang punten. Kadang-kadang kita tidak paham. Kita menganggapnya, kok aku dikasih yang begini? Ya, subhanallah. Eh, di balik ketidaksukaan kita terhadap sesuatu, kita kan nggak tahu. Ternyata Allah menaruh berlian di situ. Nah, itu yang membuat eh, kita nih, para pengamal MR itu apa ya, senyum terus, bahagia terus soalnya. Coba deh, nafas. Bahagia nggak? Coba kita sedikit aja tersumbat hidung kita karena flu. Gimana? Menggap-menggap kan? Nah ini kita dikasih udara sama Allah. Gratis loh. Kalau misalkan Allah itu nggak baik sama kita, stop aja supply. Supply oksigen. Gimana kita? Kadang kita memang suka take for granted tuh apa ya? Gampangin ya pemberian Allah ya. Sinar matahari. Coba seminggu aja tidak ada matahari. Gimana rasanya? Gitu. Sehat? Oh, enak banget. Enaknya kapan terasa enak sehat? Ketika kita sudah dikasih tidak sehat. Baru kita menyadari, Masya Allah enak banget sehat. Bisa ngapa-ngapain, bisa makan apa aja, bisa kemana aja. Coba nggak sehat? Yang gampang deh. Punten diare, sebentar-sebentar ke belakang, sebentar-sebentar ke belakang. Lari-lari terbirit-birit. Nggak enak. Nah, jadi dikasih yang tidak nyaman, menurut kita loh ya, padahal sebetulnya Allah sedang memberi kabar gembira. Nih, aku kirim sesuatu, ada hikmahnya, kamu cari ya hikmahnya. Habis itu nanti aku gugurkan dosa-dosamu, lunturkan dosa-dosamu. Alhamdulillah Allah, terima kasih. Nanti habis itu aku kasih permennya. Masya Allah. Excited ya, seneng banget gitu loh. Nah, gimana caranya bisa sampai tahap ke situ? Baca lagi, praktekan, praktekan, praktekan. Terus Iya, ikuti terus kita kajian-kajian. terus ulangi Iya, terus iya, materinya ya. iya. Baik. Jadi ya kita tuh ibaratnya kan lagi main air tuh di Mhm. kolam, kakinya cemplung-cemplung, habis itu ngeliat orang-orang yang berenang, apa yang berenang? Lu tuh ngeliat orang-orang yang nyelam-nyelam kayaknya asik itu, ikutan nyelam, akhirnya tahu sampai ke dasarnya. Saya belum sampai ke dasarnya, masih masih berenang-renang, gue ngeliat, wah bagus ya gitu. Makanya terus seneng belajar terus. Gitu. Ya mudah-mudahan nyampe ke dasar. Jadi lebih paham, bisa lebih memberikan yang terbaik ya untuk teman-teman semua. Gitu. Baik. Begitu Pak Muhardi. Jadi bagaimana kalau banyak persoalan masih bisa tersenyum? Jadi ingat jurus paradox of candy paradox of Ya, candy, bungkus permen gitu. Sama ya, ingat materinya BTS, bahagia tanpa syarat. ya.
Sama garpu tala. Garpu tala boleh, garpu tala biar Garpu nol semua tala. ya. Betul, biar persoalannya dibantu sama Allah, dikasih solusinya. Siap. Minimal kita hati tuh jadi plong, tenang. Kan kalau hati tenang bisa mikir juga lebih tenang. Insya Allah inspirasi datang, ya, solusi datang. Gitu. Kalau kitanya nggak tenang, apa ya? Ya gimana? Nggak bisa mikir, ya kan? Nggak happy, gitu. Ya. Siap. Dalam hati yang tenang ada solusi. Nah, Lanjut lagi dari Ibu Herni Lestari, Bu Oti. Bagaimana cara mengajaibkan orang lain? Mohon maaf tadi ketinggalan materinya, kurang fokus, anak juga nangis. Ya keren banget. Bagaimana Bu Oti cara mengajaibkan orang lain? ya Bu, saya juga kita semua sedang belajar ya itu semua atas kehendak Allah, atas izin Allah. Tapi kita sebagai manusia bisa berusaha ya. Gimana caranya? Pertama ya kita eh, apa namanya? Doakan orang itu. Kemudian ajak dia untuk mengenal ilmu magnet rezeki. Caranya, Ibu bisa cerita tentang pengalaman Ibu sebelum ikut magnet rezeki bagaimana, setelah ikut magnet rezeki bagaimana. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu, Ibu sudah membukakan jalan untuk dia mengenal ilmu ini. Nah, ajak ke komunitas. Nah, lingkungan kan, lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi ketika dia sudah ikut komunitas, sudah ikut ilmu belajar ilmu magnet rezeki, insya Allah dia pun akan merasakan keajaiban-keajaiban. Ya. Dari mana asal muasalnya? Dari ajakan ibu. Ya. Nah, bagus lagi kalau ibu terus belajar sampai menjadi CTMR. Jadi bisa sama-sama kita menciarkan ini supaya Indonesia itu 2025 tercapai 2 juta pengamal magnet rezeki. Insya Allah negara kita jadi ajaib. Insya Allah. Baik. Amin. Ada Bu Iin Mulia, bahagia selalu. Nah, ini nih afirmasinya keren banget. Iin Mulia, bahagia selalu. Semoga hidupnya selalu bahagia, Bu Iin. Karena sudah jatuh cinta dengan magnet rezeki, setiap ada kajian online atau offline, tak mau tertinggal. Agar dapat energi berlian. Dahsyat, Bu Iin. Kita selalu Kumpulin belajar. energi. Gitu ya. Ya, kumpulin berlian di dalam badan kita ya, di dalam hati kita, pikiran kita. Berlian semua kan? Makanya kinclong terus jadinya. Berkilau terus. Saya mau nyapa ini Pak Masturi. Apa kabar Oh, Pak? siap. Assalamualaikum. Udah lama gak ketemu ya Pak. Ada SAMR Pak, ayo datang lagi ya Pak. Ngecas lagi. Sip. Siap, para alumni SHMR THMR ditunggu kembali di SHMR THMR pada 8 dan 9 Oktober tentunya. Jadi buat alumni SHMR THMR nanti ada potongan harga gitu ya, ada harga best price dari kita tentunya. Silahkan hubungi CTMR yang membina Bapak Ibu semuanya. Ini dari Pak Iskandar Sulaiman. Terima kasih Bu Oti dan Pak Ketua Sikapura. Dahsyat ilmunya, insya Allah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu Ria izin live ya Bu Oti dan Pak. Terima kasih ilmunya, insya Allah bermanfaat. Siap sama-sama. Muhardi Garputala Quran surat 48 ayat 1 dan 2. Mudah-mudahan ini ayat yang sudah pas dan positif. Terus zikirkan ayatnya biar kita tenang, dan dalam ketenangan semua persoalan akan menjadi nikmat. Ibu Triani, alhamdulillah ilmunya sangat makjleb. Insya Allah bisa mengamalkan sampai tuntas agar menjadi manusia yang ajaib, dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ika Septiana MR Lampung, izin lip duluan ya Bunda dan Pak, masih di jalan mau pulang ke rumah. Jazakallahu khairan katsiran. Hati-hati di jalan. Berkali dilipat ya, mudah fi amanillah Ibu Ika. Semoga selamat sampai tujuan dan salam hangat dari kami untuk keluarga tercinta di rumah.
Ibu Herni, terima kasih Bunda. Ibu Triani, terima kasih Bu Oti dan Pak Mirdan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dan muliakan, sehatkan selalu bersama keluarga tercinta. Amin. 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 Ibu Marianti Desta, izin off kamera Bunda. MTK tuh apa ya? Nggak ngerti. Anak mau tidur sekolah, siap. Mudah-mudahan besok bangun dengan energi yang lebih bahagia lagi untuk mengawali aktivitas esok hari. Ibu Neneng, Masya Allah, syukron ilmunya Bunda Oti dan Pak Mirdan. Semoga Allah muliakan, Allah bahagiakan, sukses terus untuk SAMR dan THMR-nya pekan ini di seluruh Indonesia. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu Amirati, amin. Baik, Bu Oti, sudah jam 21.36 gitu. Ya. Nggak berasa gitu ya, kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang di sini. Waktu sudah menunjukkan jam 10 kurang. Izin kamera Bunda, Bu Anak mau tidur, silahkan. Gus Yimati, Pak izin mau kajian seperti ini hari apa aja ya? KOMR itu ada di setiap hari Senin, setiap pekannya hari Senin jam 20 jam 8 malam sampai dengan selesai. Insya Allah doakan kami KOMR ini, KOMR Sikapura ini terus ada dan terus istiqomah kita untuk mengadakan kajian online magnet rezeki. Marianti Desta Berkah merawat terumbu karang. Baik, Bu Oti, mungkin ada kesimpulan dari malam hari ini, dipersilahkan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau satu paragraf dan 3 paragraf gitu ya. Baik. Kepada kita semua dari Bu Oti, dipersilahkan. Ya baik, Bismillah. Ya teman-teman, kita tetap harus menjaga pikiran, perasaan dan motivasi kita atau niat kita untuk selalu positif, ya. Karena positif itu seperti energi berlian. Ya, kalau di dunia aja kita senang dapat berlian, apalagi berlian untuk akhirat kita. Tuh. Tidak mudah ya, tapi terus aja sadar bahwa apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk hidup kita di sini saja, tapi itu kita akan bawa mati. Mudah-mudahan itu yang membawa kita kepada keridhaan Allah, dan dengan keridhaan Allah, dengan rahmatnya kita semua bisa masuk surga dan bertemu kembali ya kita di sana. Kajian MR di sana langsung dari sang pemiliknya. Ya, karena ilmu MR ini bukan ilmunya Ustadz Nas, bukan ilmunya para CTMR, tapi ilmunya Allah yang dititipkan kepada kita dan kita share, dan kami titipkan juga kepada teman-teman semua di sini. Ya, jadi semangat ya, siarkan ilmu MR supaya ada 2 juta pengamal nanti di 2025, dan kita bisa merasakan bahwa lingkungan kita lingkungan MR, sehingga negara kita menjadi negara yang baik. Tidak ada lagi hal-hal yang sekarang kita lihat. Ya, amin, amin, alamin. Itu aja kayaknya Pak Mirdan ya. Siap, Ibu itu terima kasih banyak Bapak Ibu. Silahkan bagi yang mau izin lip kurang sehat ya, semoga lekas sehat lagi Ibu Pipit Sri Subekti. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah ikut bergabung di KOMR Kajian Online Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sama-sama belajar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Oti Sukarso ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi wasilahnya terhapusnya dosa-dosa kita dan menjadikan kita, hidup kita dan keluarga menjadi lebih ajaib kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada para CTMR yang telah membersamai pada malam hari ini, dan saya lihat ini sepertinya ada Bunda Ucu Sulastri. Terima kasih Bunda Ucu telah membersamai
salam hangat dari kami dari Sikapura. Semoga Bunda Ucu dan Ayah Hafid ada dalam kebahagiaan dan kemuliaan. Baik Bapak Ibu, Amin, terima kasih. amin. Amin ya, ini ada Bunda ternyata Ucu. Bunda Ucu dengan dinarnya yang segede apa itu, berapa kilo ya? Keren banget Bunda Ucu. Masya Allah, keren banget Bunda Oti, Pak Mirdan, jazakumullah khairan ahsanul jaza, sudah menyebarkan ilmu yang sangat luar biasa. Aduh, Masya Allah, Afwan, Ibu Bunda Ucu. teladan nih, Masya Allah. Amin. Lanjutkan, penuh dengan semangat. Insya Allah. Siap Bunda Ucu, terima kasih banyak. Bunda Ucu Sama-sama. sehat selalu, bahagia selalu Bunda Ucu. Amin, doa yang terbaik yang sama untuk semua sahabat surgaku di sini ya. Ya, amin. Kangen Bunda Ucu. Iya Bunda Kangen Oti. Bunda Ucu. Iya. Maaf nih, nggak on kamera ya Pak Mirdan. Nggak apa-apa. Siap, nggak apa-apa Bunda Siap. Ucu, bahagia sekali kita bersamai dengan Bunda Ucu gitu ya. Bunda Ucu dengan ini baru saudaranya. pulang SCU Super Camp Umroh, baru pulang umroh, energinya masih dahsyat, masih banyak dikelilingi oleh para malaikat. Terima kasih Masya juga Allah. doa-doanya. Bunda Ucu doakan kami agar selalu istiqomah di Sikapura mengamalkan dan menyebarkan ilmu magnet rezeki ini. Amin, amin. Insya Allah didoakan yang terbaik. Insya Allah banyak pejuang-pejuang yang sangat luar biasa nih di Sikapura nih. Luar biasa. Sementara Indonesia nih, bahkan dunia membutuhkan kita. Sekali lagi sangat membutuhkan kita untuk menyebarkan energi berlian yang disebarkan seperti Pak Mirdan tadi menyebarkan, Bunda Oti, satu sama lain insya Allah saling dukung untuk Indonesia lebih baik lagi dan lebih ajaib lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima Atur kasih nuhun. Bunda Ucu, doanya, Maaf, ujangannya, terima kasih banyak. Suaranya sedang serak-serak bahagia ini. Ya, ini suara serak-serak indah ini yang selalu Suara emas. Albiah sepertinya di sana. Iya. Insya Allah. Ayo semangat Baik Bapak Ibu, Ya. gimana? Iya, Silakan Bu Bunda. Ucu. Ya silakan lanjut ya silakan lanjut. Siap, terima kasih Bunda Uci. Baik Bapak Ibu, itu tadi Bunda Ucu Sulastri, beliau baru pulang umroh SCU Super Camp Umroh bersama Pak Nas. Nanti ada lagi di bulan Februari insya Allah. Buat Bapak Ibu yang mau umroh bersama kami, dipersilahkan untuk menghubungi para CTMR-nya untuk didaftarkan Super Camp Umroh bersama Pak Nasrullah di bulan Februari 2023. Amin. Amin. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama LOV gitu ya, biar bisa pergi umroh bersama. Ya, Amin. Pak Mirdan, punten. Ya, Ibu, ya siap. Mangga silakan Bu Oti. Sebelum ditutup, saya mau minta maaf sama semuanya kalau ada salah-salah, kalau ada ketidaktepatan, tidak tepatan kata ya atau membuat tidak nyaman teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita tutup KOMR pada malam hari ini, malam yang indah yang dititipkan oleh Allah, yang telah kita isi dengan belajar ilmu magnet rezeki. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Kita doakan buat pemateri kita, Bu Sri Kurniati, semoga beliau selalu dibahagiakan, dimuliakan, dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Sampai akhir hayat nanti gitu ya. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka astagfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Mirdan Hardiansa. Kami undur diri. Terima kasih kepada semuanya. Mohon izin kami akan undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Oti. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bunda. Terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Medan, hatur nuhun ya. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu kalau mau live duluan dipersilahkan.